Nah, oke. Beh, sudah mantap, Romo. Ada navigasinya, Romo. Belum selesai, Pak. Ya, jadi ini bab 1 pendahuluan, karakteristik sekolah, semangat pendiri yayasan. Kemudian karakteristik sekolah, Oh, sudah ditandatangani, Bu? karakteristik sekolah, sosial, budaya, dan lingkungan. SMP Katolik Patononongan terletak di salah satu kelurahan dan Lembang yang mayoritas penduduk petani. Kemudian peserta didik mayoritas jalan kaki dari rumah ke sekolah. Para guru dan pegawai pada umumnya honorer tidak tetap. Latar belakang pendidikan orang tua bervariasi, antara lain pendidikan SD, SMP, SMA, dan S1 sangat minim. Memiliki rasa gotong royong baik orang tua siswa, para guru maupun orang tua siswa. Kemudian ada karakteristik peserta didik. Peserta didik mampu dalam kecakapan untuk menghadapi dan menyesuaikan diri dalam situasi yang baru dengan cepat dan efektif. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drum band yang sewaktu-waktu diundang dalam kegiatan masyarakat dan pemerintah. Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler musik bambu dan juga ekstrakurikuler tarian tradisional. Kemudian ilmu teknologi, peserta didik sudah mampu mengoperasikan elektronik berupa komputer dan juga gawai. Kemudian tujuan pengembang kurikulum. Kurikulum SMP Katolik Patononongan disusun agar sekolah memiliki pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pemenuhan 8 standar. Oleh sebab itu, pengembangan kurikulum SMP Katolik Patononongan memperhatikan unsur-unsur sebagai berikut: peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, peningkatan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Keragaman potensi dan berkarakteristik daerah dan lingkungan. Daerah Toraja Utara memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan keberagaman karakteristik lingkungan. Oleh karena itu, kurikulum SMP Katolik Patononongan memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah, terutama dalam bidang seni, peduli lingkungan, serta keterampilan sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni, masuk gamma, dinamika perkembangan global. Kurikulum SMP Katolik Patononongan dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan terdapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dengan persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Kurikulum SMP Katolik Patononongan dikembangkan mendorong wawasan dan sikap kebangsaan dan persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian karakteristik satuan pendidikan. Kurikulum SMP Katolik Patononongan dikembangkan sesuai dengan visi misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan. Kemudian integrasi nilai-nilai karakter bangsa. Kurikulum SMP Katolik Patononongan dikembangkan dengan mengintegrasikan nilai-nilai karakter bangsa dalam dokumen dan implementasinya baik dalam pembelajaran di kelas maupun
dalam kehidupan sekolah ataupun dalam lingkungan kehidupan di luar sekolah. Kemudian visi, misi, dan tujuan pendidikan. Visi sekolah SMP Katolik Patononongan adalah terwujudnya SMP Katolik Patononongan yang unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Unggul, kreatif, kasih, dan misioner adalah nilai inti semua anggota komunitas pendidikan YPM menimba inspirasi dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya. Demi terlaksananya karya pelayanan di bidang pendidikan secara maksimal, pada akhirnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh YPM harus berorientasi pada nilai inti. Kemudian misi sekolah yang pertama, menumbuh kembangkan SMP Katolik Patononongan agar memiliki kecerdasan holistik, berintegritas, dan tata kelola baik. Menumbuh kembangkan SMP Katolik Patononongan agar berbudaya, inovatif, kritis, transformatif, dan produktif. Membangun SMP Katolik Patononongan yang peduli, bertanggung jawab, setia, dan berbela rasa. Membangun SMP Katolik Patononongan yang inklusif, plural, menjunjung tinggi kebenaran dan kedamaian. Kemudian tujuan sekolah, meningkatkan pendidikan agar siswa memiliki kecerdasan holistik, berintegritas, dan tata kelola baik. Meningkatkan pendidikan agar siswa berbudaya, inovatif, kritis, transformatif, dan produktif. Tujuannya agar siswa memiliki kepedulian, tanggung jawab, setia, dan berbela rasa. Agar siswa menjunjung tinggi kebenaran dan kedamaian. Ya, jadi mohon maaf sampai di situ yang kami bisa tayangkan karena kami belum selesai. Nanti kami akan mencoba untuk menyelesaikannya. Dan kurang dan lebihnya kami mohon untuk dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ibu sendiri di situ, yang Bu Febri tidak ada? Iya Pak, sendiri. Ibu Febri ada urusan Pak. Oh iya, makasih Bu. Silakan di stop share screen-nya. Demikian tadi 3 sekolah, SMP Katolik Rantepau, SMP Katolik Sangala, SMP Katolik Patononongan, yang telah menyampaikan, memaparkan naskah kurikulumnya yang telah dibuat, sejauh mana dia sudah dapat buat. Saya berikan kesempatan kepada para narasumber. Yang mulai dulu, apakah Bruder atau Mas Hendy atau Pak Heri, silakan. Saya dulu ya Pak. Pak Ya, Agus, Bruder ya. Warto. Baik, terima kasih Pak Agus, Romo Karolus dan Bapak Ibu yang telah menyampaikan terkait dengan core values dan kurikulum. Saya hanya mau menegaskan bahwa apa yang sudah kita rumuskan, saya mendengar rumusan tadi sangat bagus, sangat ideal, di luar perkiraan atau melebihi harapan kami dari awal. Ini bagi saya menjadi sebuah penghiburan tersendiri, luar biasa, profesiat untuk ini. Tentu ini sangat menyenangkan juga bagi yayasan, ya. Mudah-mudahan begitu, Romo Karolus ya. Nah, lalu yang harus kami tegaskan, adalah karena di IHT itu tidak sekedar menyampaikan isi core values, tetapi bagaimananya juga harus mulai disinggung, bagaimana core values dan kurikulum itu harus dilaksanakan. Tadi saya menyampaikan struktur yang kita bangun adalah struktur keteladanan, tidak sekedar kognitif yang kemarin kita sampaikan. Bagaimana guru matematika, guru IPA, dan seterusnya, itu mampu menghayati nilai-nilai yang sudah kita rumuskan. Itu nanti akan disampaikan oleh Pak Heri. Saya hanya akan mengingatkan bagaimana pendidikan
berbasis nilai itu bisa kita terapkan. Saya akan share screen yang tempo dulu mungkin juga sudah saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Buder Martinus, Ketua Yayasan kami. Ini ya, pendidikan berbasis nilai. Ini disampaikan oleh Buder Martin kepada kami. Ini ada banyak pilihan, ya. Yang model otonom itu kan yang model pembelajaran nilai-nilai atau pembelajaran ke Santo Paulusan atau ke apa terserah nanti namanya, itu ada mata pelajaran tersendiri. Ya, ini diajar oleh guru tersendiri, misalnya wali kelas atau guru BK atau apa. Jadi nilai-nilai yang sudah dirumuskan itu bisa dibuat buku pelajaran dan diberi jam tertentu. 1 minggu 1 jam, diampu oleh guru mata pelajaran tertentu. Itu model otonom. Nah, yang kita kembangkan diharapkan itu minimal yang nomor 2 ini, model integrasi. Pendidikan karakter diintegrasikan pada semua mata pelajaran. Ini kan yang kita dorong. Semua guru punya tanggung jawab mengintegrasikan, menginternalisasikan nilai-nilai itu. Ya. Lalu model suplemen tambahan, itu kegiatannya di kegiatan ekstra, di luar jam pelajaran. Nah, kami mengharapkan ketiga-tiganya ini ada. Kalau belum ada ya nomor 2 inilah, nomor 2 dan nomor 3. Minimal 2, nomor 2 dan nomor 3. Nah, ini kan sudah ada. Gurunya semua pasti ada. Kegiatan ekstra juga ada. Nah, 2 media ini yang kita gunakan untuk mengintegrasikan karakter atau nilai-nilai yang sudah kita rumuskan tadi. Nah, ini di IHT kami mohon untuk disinggung. Kalau sudah ada mata pelajaran pendidikan karakter sesuai dengan yang kita bahas, mata pelajaran khusus sudah ada ya, saya kira tidak perlu dibuang, tidak perlu dihilangkan, dilanjutkan saja. Tapi saya mengusulkan di dalam prakteknya, kurikulum yang sudah kita buat itu, nanti pada prakteknya minimal ada 2 ini. Ya, ada 2 dari 1, 2, 3, ini minimal 2 gabungan, 2 model. Mau 1 dengan 3 ya boleh, mau 1 dengan 2 ya boleh, 2 dengan 3 ya boleh, tapi minimal 2. Syukur-syukur ketiga-tiganya. Kami di Pangudulur menerapkan yang model kolaborasi. Ketiga-tiganya kami terapkan. Rencananya begitu. Ya, ini yang saya sampaikan. Kurikulumnya sudah baik, core value-nya juga sudah baik, tinggal pelaksanaannya. Ini rentan untuk ditegaskan pilihan cara ini kepada Bapak Ibu Guru pada waktu IHT. Itu saja, nanti secara teknis bagaimana integrasi dan lain-lain, Pak Heri yang lebih menguasai di kurikulumnya. Begitu saja Pak Agus, harapan saya agar nanti di IHT ada kesepakatan dengan guru. Di tingkat yayasan juga sudah ada kebijakan pendidikan karakter di sekolah Santo Paulus ini akan menggunakan pendekatan atau model yang mana. Saya harap pada waktu IHT sudah ada ketegasan. Kalau kami di Pangudulur yang keempat, kolaborasi dari 1, 2, dan 3. Sedang proses juga menuju kelengkapan itu. Terima kasih, itu aja Pak Agus, biar nanti Pak Heri yang lebih panjang lebar. Terima kasih Budre. Yang ada 4 pola tadi yang diberikan itu yang kita akan di IHT. Silakan Mas Sendi atau Pak Heri. Ya. Siap Pak Agus. Saya dulu sebelum nanti Pak Heri akan bercerita dan menjelaskan hal-hal baru dari kurikulum prototipe yang sebenarnya sudah kita laksanakan untuk pendasaran kurikulum prototipe itu, yakni menggali sisi esensial dari masing-masing sekolah. Lalu bagaimana kita mempelajari kontekstualisasi atau konteks setempat, konteks itu ya, sekolah kita, dan personal itu latar belakang kebudayaan siswa, guru, lalu ekonomi, masyarakat seperti apa, dan itu sudah Bapak Ibu lakukan sebenarnya semua di naskah akademik dan draft naskah kurikulumnya. Jadi ketika nanti Pak Heri berbicara mengenai kurikulum prototipe ya, yang akan diimplementasikan pemerintah
tahun 2022 ini kita semua sudah siap dengan dasar-dasar yang kokoh. Jadi nanti tidak usah khawatir, kita tetap percaya diri dengan apa yang sudah kita gali, kita refleksikan bersama, sehingga nantinya akan menjadi justru kurikulum prototipe ini menjadi motivasi. Dan ternyata sekolah-sekolah, Bapak, Ibu, semuanya ini sudah berkembang ke arah yang diharapkan, baik gereja, masyarakat, bangsa, dan negara. Tuh. Jadi ketika mendengarkan 3 sekolah yang bersharing, itu bagi saya sangat luar biasa, dan ada bidikan-bidikan untuk mengarah ke kurikulum baru. Bukan kurikulum baru ini, tapi pengembangan kurikulum K13. Yang pertama, saya mencoba untuk sekolah Patuh Nonongan tadi. Ya, terima kasih, Bu. Tadi saya melihat bahwa komputer dan gawai atau gadget ini menjadi hal sentral dari sekolah, ya, Bu. Ya, lalu bagaimana mengemas komputer dan gawai ini ke dalam aspek pendidikan, baik itu ekstrakurikuler, intrakurikuler, non-kurikuler, dan kokurikuler. Peluang-peluang apa yang bisa dimasuki di sana, Ibu? Kalau boleh bertanya, Ibu, di Patuh Nonongan, apakah siswa boleh membawa gawai, Ibu? Tidak, Apakah Pak. tidak? Iya. Nah, itu nanti akan menjadi kurang sinkron dengan apa ya? Dengan apa yang diidealkan. Ya. Jadi bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi bagaimana kita karena landasan-landasan yang dibangun itu sudah mengarah ke sana, ya, mengarah ke arah itu, bagaimana pendekatan-pendekatan digital ini sudah diharapkan dan diidealkan, itu menjadi hal yang baik untuk kita tidak lanjuti bersama, justru malah menjadi peluang. Bagaimana murid, para siswa, dan para guru bisa berliterasi digital. Ya, jadi nanti refleksikan saja Bapak Ibu, program-program dan kegiatan-kegiatan mana atau apa yang bisa kita masuki lewat itu, karena tadi dalam landasan atau serta tujuan pembelajaran, tujuan sekolah, itu Ibu dan sekolah Patuh Nonongan menyebutkan itu. Jadi diharapkan ada konsistensi antara apa yang diidealkan dengan apa yang akan dilakukan. Seperti itu ya, Bu. Semoga ada pembaruan di Patuh Nonongan ini. Bisa menangkap peluangnya ya, Ibu? Iya, Pak. Ya nanti silahkan direfleksikan. Mungkin Pak Agustinus Tanggana bisa membantu untuk teknologi pembelajarannya bagaimana itu nanti. Karena ada peluang di sini. Jadi kita diarahkan untuk dewasa dalam menggunakan perangkat-perangkat digital untuk perkembangan minat, bakat, aspek psikologi, spiritual, kognitif, serta psikomotorik siswa. Dan kita sendiri sebagai pendidik dan tenaga pendidikan mau tidak mau perlu menyesuaikan dengan apa yang terjadi hari-hari ini. Gitu. Lalu untuk kurikulum misioner dari Pak Alexander, wah itu istimewa itu, Pak. Bagaimana Sangala itu menjadi benteng Kristianitas, dan ini sangat penting di kurikulum prototipe, di mana nilai-nilai agama itu juga menjadi dasar pendidikan kita. Ya, nilai-nilai agama menjadi dasar, salah satu dasar pendidikan kita. Oleh karenanya, baik kalau nantinya ketika tahun depan kita berbicara soal project based teaching,
Ini proyek kita tahun depan, Bapak. Saya yakin kok di Sangala itu mayoritas guru itu mengalami kedekatan dengan gereja dan stasi setempat. Maksudnya menjadi dewan stasi atau menjadi dewan paroki. Bukan begitu, Bapak? Alex, Dewan Stasi paroki. Ya, dewan paroki dan dewan stasi ya, Pak. Ya, Mayoritas guru. Nah, ternyata dugaan saya tepat. ya, Karena itulah yang menjadi hidden kurikulum guru-guru di Sangala. ya. Bagaimana hidden kurikulum itu kita kemas, ya karena kita sudah punya pengalaman ini ya Pak, pengalaman untuk menjadi misionaris. Semangat misioner itu sudah ada dalam diri guru-guru di Sangala. Nah, bagaimana itu ditularkan, diimplementasikan kepada siswa dan membangun budaya sekolah itu dalam ruang lingkup atau semangat misi ini. Ya, nanti kedepannya kami akan mencoba mentekniskan bagaimana project based teaching, guru-guru juga mempunyai proyek, kan ketika kita bilang proyek itu tujuannya kepada siswa. Tetapi guru-guru pun, karena tadi hipotesis saya ternyata benar, bahwa guru-guru di Sangala mempunyai pengalaman mengajar, pengalaman keguruan, itu salah satunya dibangun dari fondasi misioner, semangat misioner. Itu bagaimana nantinya juga anak-anak peserta didik kita mempunyai semangat yang dilakukan oleh para guru. Salah satunya adalah bagaimana nanti Bapak mencoba menggali lagi, karena tahun depan itu kami mungkin akan di bulan April baru berjalan. Itu kan rasanya Januari, Februari, Maret itu kan lama sekali, 3 bulan itu waktu yang lama. Semoga konsorsium Ismaya ini membangun sel-sel mulai dari bagian-bagian di yayasan masing-masing. Biasanya kan ada yayasan itu mempunyai sel-sel kecil, misalnya kalau di Luhur sendiri ada 9 perwakilan. Di Makassar mungkin ada perwakilannya juga. Itu jaringan-jaringan ini tetap terbentuk. Lalu jaringan fasilitator, jaringan kepala sekolah, jaringan instruktur sekolah. Ini akan kita kemas bagaimana untuk menyongsong POP kita 2022 itu kita sudah sedikit matang gitu ya. Dengan bagaimana mendalami dinamika proyek kita. Lanjut lagi ke Pak, tadi ke bagaimana guru project based teaching itu dilaksanakan terutama di Sangala ya Pak. Ya. Kita memetakan sejarah misi, tadi sudah dipetakan oleh Pak Alexander dan temannya Pak Yosep. Ya, Pak Yosep tadi sudah memetakan landasan-landasan sejarah misi, lalu sisi sosialnya bagaimana, masyarakat bagaimana yang kita bicarakan soal antropologi dan sosiologi, ilmu pengetahuan, teknologi dan seninya seperti apa. Kemarin tempo lalu Bapak mengangkat musik bambu, ya. Dan itu bisa digali lagi. Terus filosofi bisa ditambahkan dengan kalau misalnya kita mau menambahkan filosofi dari gereja, itu kan ada kerasulan misioner di Sangala. Nanti bisa direfleksikan dengan dokumen yang namanya Redemptoris Missio gitu Pak. Nanti kita bisa melihat bagaimana karya pendidikan itu juga menjadi karya sentral bagi karya keselamatan. Karena semua misionaris itu berawal dari gerak batin untuk keselamatan jiwa-jiwa. Nah, ketika kita menggali ini lebih dalam, nanti kita kiranya menemukan bagaimana guru, masing-masing guru, tiap-tiap guru mempunyai kurikulum ajarnya sendiri-sendiri.
bagaimana performa guru di depan itu juga menjadi karya kerasulan misi pribadi. Entah itu yang dikatakan nantinya menjadi misionaris, buder, suster, imam, maupun misionaris-misionaris awam yang diharapkan oleh gereja, bangsa, dan negara. Pola ini, pola project-based teaching yang misioner itu juga selama bertahun-tahun itu bahkan berpuluh-puluh tahun ya, diteruskan, dilanjutkan mulai dari Romo Van Lith sampai di FIC itu punya yang namanya Buder Aristides di Van Lith. Sampai Van Lith itu membranding bahwa lulusannya adalah misionaris awam. Gitu, Buder. Nah, nanti kita akan banyak berdinamika ketika kita berbicara soal ini. Bagaimana para pendahulu, para rasul awam, Mas. Rasul awam ya. Rasul awam. Gitu. Rasul awam. Ya. Kita juga bisa membranding diri sebagai misionaris, sekolah misionaris. Ya, nanti teknisnya bagaimana? Ini memang perlu pendampingan khusus, Bapak. Ya, karena Keuskupan sendiri sudah punya renstra untuk Sangala. Jadi bagaimana disinkronkan dengan dinamika pendidikan, nanti kita tunggu saja. Tunggu saja bagaimana ini ditumbuh kembangkan. Pasti ini menjadi sangat isu yang sangat menarik di Keuskupan Agung Makassar. Ya, jadi nanti kami kalau mau diajak berdiskusi dengan Bapak, silakan nanti mencatat nomor kami, Pak Heri, Pak Adi, saya Buderwarto untuk berbicara soal ini. Daripada nanti ke depan, supaya kita semakin matang untuk ada intensi dari dalam hati begitu ya, untuk menumbuh kembangkan pola pendidikan yang seperti ini. Pak Alek. Oke, terima kasih. Nanti kerjasama dengan Pastor Karol, dia nanti share sama saya. Oh ya, siap. Ya. Siap, Bapak. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Semoga tahun depan di bulan Juli kita sudah mempunyai prototipe kurikulum, kurikulum prototipe untuk Sangala. Percobaan sampai kita menemukan bentuk yang pas. Tahun semester depan bisa kita gunakan, Pak. Oke, mudah-mudahan saya juga sehat-sehat dan sembuh. Amin. Ya. Gitu, Pak. Jadi tetap semangat. Kita tetap mendukung pola dan harapan Bapak serta kerasulan dari Keuskupan Agung Makassar. Terima kasih. Lalu untuk Sekolah Rantai Pau Bu Adriana Lapu yang sudah memukau sejak awal jumpa dengan ide-ide yang brilian dan luar biasa, Bu. Mantap, Ibu. Kami sangat suka. Ya, kami sangat suka, kami sangat bahagia ketika Ibu menggali tadi dinamika budaya di Toraja, terutama di sekolah Ibu di Rantai Pau. Saya itu terpukau dan sangat belajar tentang kosmologi Toraja gitu ya, tentang bagaimana Allah, manusia, alam sekitar, lalu tumbuh-tumbuhan, bahkan kalau benda mati pun dihormati, bebatuan, air, alam sekitar itu dihormati, sangat dihormati. Tadi saya terpukau. Dan ketika nanti kita bicara soal profil pelajar Pancasila, dinamika proyek, misalnya kita ngomong bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, begitu. Pendekatan-pendekatan Ibu yang tadi, pendekatan yang luar biasa, saya bilang kalau ini sudah pendekatan kosmologi ya, dan bisa memetakan kearifan lokal serta kalau dibilang filsafat manusia di Toraja, itu sudah sangat jeli, Bu. Jadi ketika berproses profil pelajar Pancasila yang bilang bangunlah jiwanya, bangunlah raganya, kita itu juga mau membangun sisi aspek manusiawi, di mana
ada kesatuan relasi antara jiwa yang membadan, badan yang menjiwa. Nah, itu kan sangat sangat pas ketika pola pikir, rasa perasaan, pola tindakan sudah Ibu petakan. Apalagi dari kolom budaya tadi sudah sangat baik sekali. Tapi saya mohon dengan sangat supaya Ibu menjelaskan tentang yang di bab 5 tadi ya, Bu. Menjelaskan lagi atau menerjemahkan lagi misalnya keutamaan manutu. Dikontekskan dalam sekolah Ibu misalnya datang tepat waktu. Matutu, Mas Hendy. Ya Pak, Patutu apa Manutu? Matutu. Matutu ya, Matutu. Rajin. Matutu kita kontekskan lagi dalam sekolah Ibu berarti datang tepat waktu, mengumpulkan tugas dan bagaimana itu dijelaskan lagi ya Ibu. Jadi tidak semata-mata langsung diambil gitu-gitu saja, tapi juga perlu kita kontekskan dalam sekolah Ibu. Lalu misalnya jujur tadi Malambu. Pasule melo tutang apana itu ya. Ya, pasule melo tangapana. Ya, Nah, seperti itu. Jadi ada mengembalikan barang yang bukan miliknya. Ada keterangan-keterangan seperti itu Ibu. Supaya nantinya ketika naskah kurikulum yang mendekati final itu dikumpulkan atau kita buat sebagai buku, bisa dibaca juga kearifan-kearifan lokal ini, dihayati juga, dipelajari juga oleh teman-teman kita yang dari Batak misalnya, dari Pangkal Pinang, dari Jawa. Jadi kearifan-kearifan lokal ini kan kaya, akan tetapi sampai saat ini tidak mudah untuk branding atau mengunggulkan atau menampakkan itu di permukaan, terlebih di pendidikan kita. Padahal kan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Kementerian Kemendik Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi ada kesatuan ini sebenarnya. Tapi rasanya selama ini kok ada jarak, kenapa sih? Nah, dengan adanya struktur teladan apa yang kita gali bersama ini, itu kita semakin menampakkan dari nilai-nilai yang kita yakini, nilai-nilai Kristiani yang dikerucutkan dalam nilai-nilai yayasan, keutamaan Santo Santa Pelindung, keutamaan sekolah, lalu kearifan-kearifan lokal, lalu profil pelajar Pancasila, kita rangkai ini menjadi satu dalam seluruh kehidupan sekolah yang kita namakan dengan budaya sekolah atau ekosistem sekolah. Begitu saja Ibu, terima kasih banyak, luar biasa. Dan yang terakhir ini, saya lupa tadi mencatat di Patononongan, terobosan baru yang di Patononongan tadi, yang baik adalah mulai menarasikan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar itu sudah dinarasikan. Meskipun belum terpilah antara sisi afektif, kognitif, dan psikomotoriknya dengan kata kerja operasional atau dengan metode tujuan pembelajaran yang nantinya akan dijelaskan, bagian dari yang dijelaskan Pak Heri bagaimana membuat narasi itu ya. Narasi capaian pembelajaran, kalau dalam bahasa sekarang itu kan capaian pembelajaran dalam kurikulum yang perkembangan ini. Tapi hal yang baik adalah keberanian untuk menarasikan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Itu modal awal kita untuk sampai kepada capaian pembelajaran. Ya, ini luar biasa, ada hal yang baru. Begitu. Jadi tidak hanya satu kata, satu frase, satu kalimat, tetapi ada bentuk narasi dari Patononongan tadi. Terima kasih banyak Pak Agustinus Tanggana. Begitu tanggapan dari saya. Luar biasa karya kita semua. terima kasih Mas Hendy. Tanggapan dan penyempurnaan apa yang harus kita lakukan untuk menyempurnakan naskah kurikulum yang telah kita paparkan. Saya lanjutkan ke Pak Heri, silakan Ya. Pak Heri. Ya, terima kasih banyak Pak Agustinus Tanggana.
Selamat siang, Pastor Karol dan teman-teman kepala sekolah dan instruktur sekolah. Luar biasa hasil karya, baik itu naskah akademik dan naskah kurikulum kita. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya layaklah kalau kami merasa bangga dan senang apa yang sudah Bapak Ibu usahakan semuanya. Kita semua berproses, kita semua ingin selalu menggali lebih dalam lagi untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, siswa-siswa kita, menyiapkan masa depan mereka. Gitu. Kemudian dari naskah kurikulum, secara umum draft kerangka yang kami kirimkan kepada Bapak Ibu sudah dilaksanakan dan memang konten yang ada di dalam dokumen kurikulum tersebut akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Sesuai dengan konteks sekolah Bapak Ibu dan latar belakang para siswa, kebutuhan para siswa. Seperti tadi yang Mas Hendy sudah katakan, dokumen kurikulum itu sebuah jalan yang kita buat untuk ditapaki oleh anak-anak kita. Jadi, kurikulum itu dari kata kurere, yang artinya mati. Yang artinya lintasan. Orang Yunani dalam lari itu ada lintasan, kemudian kurikulum itu adalah lintasan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Gitu. Jadi kita sudah menyiapkan lintasannya, kemudian anak-anak kita pandu, kita bantu untuk berjalan di dalam lintasan tersebut. Nah, isi di dalam lintasan itu berbeda-beda. Dan kita berlatih mempergunakan critical thinking tier. Critical thinking, berpikir kritis kita untuk menyusun naskah akademik, menyusun dokumen kurikulum. Kita selalu mengatakan sumbernya jelas dengan adanya catatan kaki atau sitasi. Sumber harus jelas. Kalau dari internet, jangan dari Wikipedia. Dari website ataupun itu blog harus dikaji apakah tulisan tersebut benar. Gitu. Dan blog itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Sumbernya sumber buku. Buku pun dilihat buku tersebut, siapa penulisnya, dan sebagainya. Kemudian sumber artikel ilmiah dari jurnal ilmiah. Itu ya. Nah, sebagai salah satu contoh, C1, C2, C3 sampai C6, C dahulu taksonomi Bloom itu yang kelima, keenam, 4, 5, 6 itu analisis, sintesis, evaluasi. Kemudian
tahun 2001 sudah direvisi bersama Anderson. Jadi revisinya gini. Awalnya taksonomi Bloom itu pengetahuan, pemahaman, implementasi atau penerapan, kemudian analisis, sintesis, evaluasi. Kemudian 2001 direvisi bersama Anderson, itu menjadi mengetahui artinya itu kata kerja, memahami, menerapkan atau mengimplementasikan, kemudian menganalisis, mengevaluasi, dan yang keenam mencipta. Jadi perubahannya ada di situ. Tadi saya lihat itu di presentasi di naskah kurikulumnya Pak Alex tadi. Saya melihat itu masih betul ya Pak? Masih yang 5 itu sintesis, yang 6 evaluasi. Masih belum itu Pak Heri tadi ya. Ya. Kemudian di naskah kurikulum tadi, tetapi kerangka membuat kerangka pikirnya sudah oke ya. Sudah oke, tinggal memang kontennya nanti tugas Pak Agustinus Tanggana untuk mengerucutkan di kebenaran. Kemudian di tujuan pembelajaran dijelaskan bagaimana maksud tujuan pembelajaran. Ini di dokumen kurikulumnya ya, di naskah kurikulumnya ya. Tujuan pembelajaran itu untuk apa? Ini dijelaskan di situ. Kemudian cara membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diturunkan atau di dalam membuat tujuan pembelajaran mengacu dari indikator. Indikator dari kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar dari mana? Kompetensi dasar dari Permendikbud nomor yang terbaru itu nomor 37 2018. 37 atau 31 ya? Itu yang terbaru. Sekarang di kurikulum prototipe, nanti Bapak Ibu bisa pelajari kurikulum prototipenya, itu kita diminta membuat kompetensi dasar sendiri. Namanya bukan kompetensi dasar, tapi capaian pembelajaran. Ya. Kalau di dokumen kurikulum unggul kita masih mempergunakan kompetensi dasar. Tidak apa-apa. Nanti dari kompetensi dasar yang kita buat, Mas Indi tadi sudah bilang yang dari Patu Nonongan ya tadi Mas Indi. Patu Nonongan sudah menarasikan ke depan kurikulum prototipe, capaian pembelajaran itu dalam bentuk narasi yang mau dicapai. Nah, di dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu mempergunakan rumus ABCD. Nah, ini dituliskan di dalam membuat tujuan pembelajaran, gunakan rumus ABCD. Itu jelaskan A, audience, B, behavior, C, condition, D, degree, gitu kan. Nah, tetapi audiens ini siapa? ABCD. Audiensnya adalah siswa. Behaviornya adalah kalau itu kognitif ya C1 sampai C6-nya itu. Behavior itu adalah perilaku kognitif. Gitu ya, bukan perilaku anaknya. Tapi ya kalau dikait-kaitkan perilaku kognitif ya menjadi perilaku diri anak.
perilaku diri kita juga gitu ya. Tetapi fokus pada ranah kognitif, behavior itu adalah behavior C1 sampai C6 itu. Kemudian condition. Kondisi yang harus dilakukan oleh guru. Condition itu begitu. Degree adalah jumlah. Contoh, di dalam merumuskan tujuan pembelajaran, rumus ABCD dirubah menjadi CABD. CABD. Conditions, misalkan ya, saya langsung memberi contoh saja. Pelajaran matematika tentang bangun atau tentang geometri, baik itu bangun ruang maupun bangun datar. Ada ya, tingkat SMP, SD juga ada. Kemudian indikatornya, siswa dapat indikatornya menyebutkan macam-macam bangun ruang dan bangun datar. Itu indikator. Indikatornya menyebutkan. Ini berarti C berapa? Bapak Ibu semuanya. C1 karena mengetahui. Tanyanya di paling bawah mengetahui. Menyebutkan. Nanti di kata kerja operasionalnya dilihat lagi di dalam merumuskan indikator. Kemudian tujuan pembelajarannya. Dalam tujuan pembelajaran, rumusannya adalah CABD. C, condition. Conditionnya begini. Menyebutkan bangun ruang dan bangun datar. Diberikan foto sebuah ruangan rumah. Siswa, kondisinya ini, diberikan foto sebuah ruangan di suatu rumah. Audiensnya siapa? Audiensnya siswa. Oke, siswa dapat menyebutkan masing-masing benda. Apakah itu bangun ruang atau bangun datar? CAB itu behaviornya. Behaviornya menyebutkan, mengetahui. Jadi tatarannya mengetahui. Terus degree-nya sebanyak atau minimal 2 setiap bangun. Oke, gitu ya. Nanti itu dijelaskan di dalam dokumen kurikulum sehingga ya apa ya? Kita mau mengajak teman-teman guru untuk menyamakan persepsi dengan buku kurikulum itu tadi, cara merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, sumber di mana untuk merumuskan tujuan pembelajaran ini harus jelas. Kalau di buku Adwi Supatman itu ada, terus kemudian bukunya Bloom dan Cradwell, Bloom dan Anderson itu ada. Namanya apa ya bukunya? Saya agak lupa, bukunya biru. Di situ ada. Nah, sumbernya diambil dari situ misalkan. Jadi itu yang ada di konten
di dalam dokumen kurikulum. Kalau kita sudah masuk ke hal teknis detail, maka teknis detail sesuai dengan keilmuan itu, kaidah-kaidah penulisan ya kita ikuti dengan benar. Gitu. Menuliskan dengan EYD, macam itu ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Di sini itu dipisah atau disambung, tanggung jawab dipisah atau disambung, mempertanggungjawabkan dipisah atau disambung, gitu. Ini yang saya menyoroti ini secara detailnya ya, detailnya. Tetapi secara keseluruhan di kerangka berpikir, kemudian ide-ide di dalamnya sangat luar biasa. Gitu. Nah, nanti kita akan coba menggali bersama, melihat bersama tentang kurikulum prototipe tersebut. Perbedaannya di mana? Saya ingin memberi sedikit gambaran terlebih dahulu ini. Saya sudah menyiapkan untuk kita nanti akan sedikit memperdalam kurikulum prototipe, di mana ini nanti bisa dipergunakan sebagai bahan IHT, Bapak Ibu semuanya. Perbandingan kurikulum yang kita kerjakan dengan kurikulum prototipe 2022. Naskah akademik kita mengerjakan, membuat di kurikulum prototipe hanya menghimbau di kontekstualisasi satuan pendidikan. Pembentukan karakter kita dengan core value, profil pelajar Pancasila, keutamaan budaya, yang di kurikulum prototipe profil pelajar Pancasila, budaya. Perencanaan desain kurikulum kita lakukan semuanya, perencanaan atau desainnya. Sedangkan di kurikulum prototipe pengembangan kurikulum operasional. Kurikulum operasional mengatur jadwal proyek, kemudian membuat modul. Modul itu RPP kalau di modul ajar Bapak Ibu. Modul ada dua, modul ajar sama modul proyek. Modul ajar itu RPP. Di kurikulum prototipe modul ajar disebut RPP plus begitu. Strategi implementasi kita membuat desain instruksional, project based learning, project based teaching. Ini di mana ada project based learning, kita ada project based living juga, ekstrakurikuler, kokurikuler, non-kurikuler dan sebagainya. Sistem evaluasi, pendidik merancang assessment, ini dua-duanya kita ada. Assessment diagnostik, ini yang di kurikulum prototipe ditekankan. Kemudian di kurikulum kita ada evaluasi kurikulum, sementara di kurikulum prototipe tidak ada. Nah, kira-kira perbedaannya seperti itu. Mungkin nanti Bapak Ibu setelah mempelajari dokumen yang dikirimkan dari sekretariat ke Bapak Ibu kemarin, bisa dipelajari, bisa dilihat perbedaan-perbedaannya. Nanti setelah ini kita coba akan melihat dan bagaimana membuat sebuah project based learning, itu bagaimana. Demikian Pak Agus Tanggana dari saya. Selanjutnya nanti kita Di mute Pak Eri. melihat kurikulum prototipe untuk bekal Bapak Ibu besok saat IHT. Setelah 3 sekolah yang berikutnya ini. Demikian Pak Agus Tanggana. Terima kasih Pak Eri.
masukannya hari ini. Dan 3 narasumber sudah memberikan masukan setelah 3 sekolah menyampaikan naskah kurikulumnya. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke sekolah berikutnya yang belum. SMP Katolik Rantetayo. Silakan Ibu. Bu Polina, apakah monitor? Halo, halo. Kalau bisa kami nanti masih sementara Pak. Iya, boleh. Oh, Iya. begitu. Boleh. Ya, boleh. Tidak apa-apa, boleh. Iya, Kalau iya. begitu SMP Katolik Mandetek. Silakan. Siap, Glenn. Oke, Silakan, Bu. ya, selamat siang, Pastor, fasilitator, narasumber, moderator, Ibu Bapak Kepala Sekolah, dan instruktur kurikulum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami mencoba menayangkan apa yang kami sudah kerjakan, walaupun masih belepotan. Dan saya ditemani oleh instruktur untuk share screen. Silakan, Bu. Ya. Disilakan ya Pak. Pak Ardi. Halo? Masih di mute, Bu? Bu Yeni? Ya, Oh, di mute. Ya. Belum bergerak tayangannya, Bu? nanti di share screen oleh Pak Ardi. Sudah, tapi baru logonya. Oh, baru logo. Oh ya, ya silakan. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak. Kedengaran ya, Pak? Ya, sudah tayang, Pak. Ya. Ya, terima kasih. Untuk pertama kalinya, perkenalkan nama saya Haji. Nah, Saya wajahnya juga, Pak. Di mana Oh, itu wajahnya. wajahnya? Nah, gini wajahnya. Gagah. Oh, di sebelah ya. Iya, Oh ya. saya di sebelahnya. Iya, teh pernah kawin itu. Sialan. Ya, terima kasih. Saya ini operator sekolah, Ya. menggantikan wali kelas bidang kurikulum. Saya akan mencoba membacakan hasil penyusunan kurikulum unggul dari kepala sekolah dan teman-teman guru. Mungkin saya akan lebih ke intinya saja untuk membacakan perancangan kurikulum unggul. Itu saya akan scroll saja ke bawah. Mulai dari bab 1 mengenai landasan kurikulum, itu terdiri dari spiritualitas yang berisi sisi yayasan dan keutamaan santo-santa pelindung. Persatu dari awal sampai terakhir, saya akan scroll saja ke bawah. Kemudian masuk di yang kedua, itu mengenai filosofisnya. Nah, Ya. ini filosofisnya kami ambil dari pemikiran tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara serta dari Dr. Samratulangi dari Sulawesi. Ya, ada dua yang kami ambil. Kemudian mengenai sosiologis antropologis, mungkin saya tidak akan bacakan satu persatu, ya, cukup saya tampilkan saja. Masuk di iptek, lalu masih kurang catatan kakinya, nanti menyusul Pak, karena saya bagian pengeditan, nanti kalau setelah selesai baru diedit lagi. Lanjut,
psikologisnya berisi tentang psikologi pendidikan, teori belajar kognitif, kemudian teori behavioristik, lanjut, kemudian teori belajar konstruktivisme, lanjut lagi teori belajar neuroscience. Saya tidak terlalu pintar bahasa Inggris, mohon maaf. Masuk di bab 2 mengenai rumusan visi misi sekolah. Ini mungkin sama semua dari sekolah Yayasan Paulus, jadi saya tidak akan baca lagi mengenai visi misi. Saya lanjut saja ke bab berikutnya. Terus saya ke bawah. Bab ketiga mengenai model kurikulum. Model curriculum. Saya akan scroll saya ke bawah. Kemudian bab 4 mengenai tujuan pendidikan. Nah, di bab 5 ini saya akan membacakan mengenai struktur teladan. Ini masih pisah-pisah ya Pak, nanti diperbaiki. Semuanya ada di sini, struktur teladan. Core value-nya itu mulai dari unggul, keutamanya itu dari Santo Paulus. Yang pertama disiplin. Nilai-nilai dari Santo Paulus ini yang kami ambil dari disiplin adalah pertobatan total atau radikal, penyerahan secara total kepada Tuhan, kerendahan hati dan kerja keras. Kemudian budayanya mungkin yang saya akan bacakan yang penambahan ya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, penambahannya ini yang diketik merah ini Pak. Mentaati peraturan sekolah dan kelas. Kemudian profil Pancasilanya itu mandiri, serta SKL-nya itu afektif atau sikap. Yang kedua itu jujur atau kejujuran dan keberanian, itu dari Santo Paulus. Kemudian penambahannya itu menyampaikan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya. Kemudian profil Pancasilanya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian SKL-nya itu masih afektif dan sikap. Ya. Kemudian yang kedua adalah profil ini yang kedua adalah sikap. Kemudian keutamaan dari daya kreatif, kemudian daya cipta atau inovasi. Nilai dari Santo Paulus ini itu kerja keras, kemudian budayanya membersihkan kelas. Oh iya, saya tidak perlu bacakan yang ini penambahannya. Memiliki rasa ingin tahu yang besar. Kemudian memberikan kesempatan untuk mengekspresikan keinginannya. Dan yang kelima, berani menampilkan karya. Lalu profil Pancasilanya bernalar kritis, kemudian SKL-nya metakognitif. Lalu yang kedua partisipasi, ada nilai keutamaan dari Santo Paulusnya itu kerja keras. Penambahannya ikut serta dalam kerja bakti dengan masyarakat sekitar.
Yang kedua, mengikuti kegiatan keorganisasian di sekolah. Yang berikut, interaksi yang demokratis antar siswa, guru, dan wali murid. Kemudian profil pelajar Pancasilanya itu bergotong royong, SKL-nya mitra positif. Kemudian yang ketiga itu adalah kasih. Bela rasa, nilai keutamaan dari Santo Paulus ini pertobatan total atau radikal, penyerahan secara total kepada Tuhan, serta kerendahan hati. Kemudian budayanya, penambahannya, mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Lalu yang kedua, rukun dan bergotong royong dalam masyarakat. Lalu profil pelajar Pancasilanya itu masih tetap bergotong royong, lalu SKL-nya adalah afektif. Kemudian peduli, ya masih sama nilai dari keutamaan Santo Paulus. Kemudian penambahannya adalah membangun kerukunan sesama teman kelas. Baru profil pelajar Pancasilanya adalah masih gotong royong, penilaian SKL-nya adalah afektif. Kemudian yang keempat terakhir adalah misioner. Yang pertama, menyadari kehadiran Allah. Nilai keutamaan Santo Paulusnya masih pertobatan dan seterusnya. Penambahan dari budaya, patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian profil pelajar Pancasilanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian SKL-nya adalah afektif. Kemudian yang kedua dari misioner adalah apresiasi. Masih sama nilai keutamaan Santo Paulus, masih pertobatan radikal, menyerahkan secara total kepada Tuhan dan kerendahan hati. Lalu penambahan dari budayanya yaitu mengakui kehebatan atau keunggulan orang lain. Lalu yang kedua, mengikuti ekstrakurikuler dengan tekun. Lalu profil pelajar Pancasilanya berkebinekaan global. SKL-nya afektif. Lanjut perumusan kompetensi dasar dan indikator. Ya. Ini ya masih sama ya. Masih sama dari atas. Ya saya scroll saja ke bawah. Tadinya belum ada. Terus ini yang kreatif. Ya. Lanjut di berapa itu yang ekstra. Nasional. Ini mengenai bab 6 strategi implementasi. Masih banyak yang mesti ditambahkan dan belum kami selesaikan. Ini masih kosong, masih terus bincang. Terus saya ke bawah mengenai ekstra. Tabel ekstra. Ini ekstrakurikuler. Ekstrakurikulernya kami hanya satu, hanya pramuka. Dua. Oh ya, ada paduan suara, ada dua. Yang pertama pramuka, SKL-nya adalah efektif. Nah, KD-nya yang pertama dapat membentuk kepribadian dan akhlak mulia peserta didik. KD yang kedua dapat menanamkan semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan bela negara bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik sehingga siap menjadi anggota masyarakat. Kemudian indikator disiplin, cinta tanah air, mandiri, dan takwa. Kemudian tujuannya yang pertama membentuk karakter atau kepribadian dan akhlak yang mulia para generasi muda. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan bangsa di dalam diri generasi muda. Yang ketiga, menggali potensi diri
dan meningkatkan keterampilan para generasi muda sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Kemudian yang kedua itu ekstra yang kedua adalah paduan suara. SKL-nya adalah afektif atau psikomotorik. Kemudian KD-nya yang pertama dapat mengenal jenis suara, yaitu diantaranya sopran, alto, tenor, dan bass. Kemudian KD yang kedua membentuk kepribadian akhlak mulia. Kemudian kita masuk di indikatornya, mengenal dan mampu mengetahui notasi nada dan dapat membunyikan vokal suara dengan tepat dan baik. Lalu tujuannya, seni suara dapat melatih vokal sebagai media utama untuk berekspresi atau menciptakan keindahan. Lalu yang kedua, dapat mengekspresikan perasaan, mengapresiasi karya seni sebagai hiburan dan menghilangkan penat. Lalu yang ketiga, dapat melatih untuk tampil percaya diri. Yang keempat, dapat membina dalam mempersiapkan ajang di dalam kompetisi. Yang kelima, mengenal dan menyanyikan lagu sesuai notasi musik yang ada dalam suatu lagu dengan benar. Kemudian masuk di kokurikuler. Ini kokurikuler pernah disampaikan oleh Ibu Santi dengan Ibu ini mengenai studi wisata rohani. SKL-nya adalah afektif, psikomotorik, dan metakognitif. Kemudian KD-nya mendekatkan diri kepada Tuhan, melepas kepenatan dan kejenuhan, menambah ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas diri. Kemudian masuk di indikator yang pertama, mengenal, menghargai, dan dapat mengetahui kesenian-kesenian budaya. Selamat siang, mohon dijeda sebentar, Bruder Bapak Ibu Romo, untuk kita berdoa malaikat Tuhan terlebih dahulu. Monggo Bu, naikin. Oke. Saya akan pimpin. Mari kita persiapkan hati kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bruder, Bapak Ibu sekalian, Romo dapat dipersilahkan untuk dilanjutkan diskusi pada siang hari ini. Terima kasih. Silakan lanjutkan Bu Yeni. Terima kasih Bu Nike. Pak Ardiansa silakan. Mengenai kokurikuler, masuk di indikator yang pertama saya sudah bacakan, kita masuk yang kedua, menikmati dan mensyukuri alam ciptaan. Kemudian kita masuk di tujuannya, yang pertama itu mengikuti wisata religi, dapat memperkuat spiritualitas,
hidup bersama, belajar bersama, dan terpanggil bersama untuk mewujudkan perdamaian dan persaudaraan sesama umat. Lalu yang kedua, mengikuti wisata religi dapat menambah wawasan yang lebih mendalam mengenai sejarah masa lalu. Selain itu, bisa memberikan ketenangan untuk diri sendiri dan menambah keimanan. Lalu yang ketiga, mengikuti wisata religi dapat menambah wawasan dan mengetahui tentang kesenian-kesenian yang terdapat di tempat rohani dan hal-hal apa yang terdapat di dalam wisata rohani. Lalu tujuan yang keempat itu mensyukuri alam ciptaan Tuhan. Ya. Masuk di non kurikuler. Non-kurikuler yang pertama adalah doa Angelus, SKL-nya afektif atau psikomotorik. Kemudian KD-nya dapat menyadari peran serta malaikat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup sesama umat beriman. Lalu yang kedua dapat menjadi pedoman dalam pengakuan iman atas karya keselamatan Allah, di mana sabda sudah menjadi daging melalui rahim Bunda Maria. Lalu masuk di indikatornya, menanamkan dan menyadari nilai-nilai spiritual melalui doa malaikat Tuhan. Lalu tujuan yang pertama, menyadari peran serta malaikat Tuhan dalam setiap perjalanan hidup. Tujuan yang kedua, dapat menjadi pedoman di dalam pengakuan iman atas karya keselamatan Allah, di mana sabda Allah telah menjadi daging melalui rahim perawan Maria, melalui kuasa Roh Kudus. Tujuan yang ketiga, dapat memberikan indulgensi kepada siapapun yang mendaraskan baik pada pagi, siang, maupun malam hari. Yang keempat, dapat memperbaharui diri dan melengkapi bentuknya seperti yang telah dikenal sekarang ini. Yang kelima, dapat memberikan tanda bahwa pergantian malam menjadi siang yang gemilang. Pada saat itu langit menunduk untuk bertemu dengan bumi. Kemudian yang kedua itu doa Rosario. SKL-nya adalah afektif dan psikomotorik. Kemudian KD-nya dapat menanamkan nilai-nilai spiritual dengan Bunda Maria. KD yang kedua dapat menanamkan nilai kasih Yesus dalam keluarga dan sesama umat beriman. Lalu indikatornya menyadari dan menanamkan nilai-nilai hubungan spiritual keluarga dengan Bunda Maria. Lalu tujuannya yang pertama, membangun hubungan spiritual keluarga dengan Bunda Maria di SMP Katolik Mandete. Tujuan yang kedua, menanamkan nilai kasih Yesus dalam keluarga di SMP Katolik Mandete. Dan tujuan yang ketiga, membekali pendidikan agama pada setiap anggota keluarga di SMP Katolik Mandete. Kemudian bab 7 penutup masih dalam otak mungkin ini ya Pak, atau sementara dicakar-cakar istilahnya kalau kami matematika. Ya mungkin sampai di sini saja penjelasan atau pemaparan dari saya. Mohon dikoreksi, ditambahkan, diberikan saran dari para narasumber. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Ardiansyah. Terima kasih Bu Yeni. Pak Ardiansyah dengan Bu Yeni. Ya. Iya Pak. Untuk kolom SKL-nya nanti tolong dicermati yang Permendikbud nomor 20 2016, deskripsi tentang dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik ada di situ supaya dimasukkan di kolomnya nanti ya Bu. Ya, masih banyak kekurangannya memang. Oke Bu. Oke Pak, Terima terima kasih. kasih. Luar biasa. Mendetek.